Pada subuh yang lalu kita baru menyelesaikan pokok kajian berkenaan dengan yang pertama, yaitu dalam surah Fussilat ayat 30. Kemudian ayat kedua berkenaan dengan perintah istiqomah dalam surah Hud ayat 112. Mari kita baca perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena ini istiqomah itu diperintah kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak mudah kita pahami. Mari kita khususkan mengenai Nabi Muhammad SAW dalam satu episode sendiri. Semua ayat-ayat yang berkenaan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk ini kita sedikit mengenal apa perintah Allah mengenai tugas-tugas Nabi Muhammad SAW, supaya kita tahu bagaimana deritanya, bagaimana kesenangannya, bagaimana kesusahan beliau, supaya kita tumbuh rasa cinta, rasa empati, rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ayat-ayat berkenaan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, sehingga menumbuhkan rasa cinta sebagai hal-hal yang sebetulnya sangat pokok dalam mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita memang selalu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi jarang kita menyentuh ayat-ayat yang menceritakan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali Mari kita satu saja sebagai contoh, supaya kita tahu, oh begitu Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta, maka tetaplah istiqomah, tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah ini kalau kita lihat sisi dinamisnya, yang diperintah itu Nabi Muhammad dan para yang bertobat bersamanya. Jadi artinya itu akan berlanjut terus kepada sahabat-sahabat yang lain-lainnya sampai ke kita. Artinya suatu indikasi, oh ada perintah kepada yang lainnya, Sudah itu jangan kamu berlebihan. Itu menunjukkan moderasi. Kita bisa ketahui banyak cerita mengenai moderasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam, dia bersyahadat, tapi dia bilang saya masuk Islam mau, tapi saya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu, berzina, judi dan sebagainya. Namun oleh Rasulullah SAW itu iya, tapi jangan bohong.
jangan bohong. Nah, itu menunjukkan langkah-langkah moderasi, ya, langkah-langkah yang lunak. Jangan bohong, tapi akibatnya dia berpikir kalau akan melakukan sesuatu, ya, misalnya berzina, dia ingat pesan Nabi Muhammad SAW, jangan bohong. Ya, mungkin dia takut kalau ditanya Nabi Muhammad SAW, dia takut. Ya, itu menunjukkan moderasi, ya, pesan-pesan moderasi banyak sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Jadi langsung mengena ke kita, ya, termasuk kita, karena kebetulan kita nggak ada, belum lahir generasi berikutnya, ya, ya. Wa man taba ma'ak, dan orang yang bersama engkau yang telah bertobat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, artinya di dalam pengawasan dan kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan contoh bagaimana Rasulullah SAW itu, artinya Rasulullah pun didisiplinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didisiplinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam ini, ya. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Nah, itu mendisiplinkan, ya. Jangan sampai, karena tugas-tugas itu berat, ya, berat sekali tugas-tugas yang dibeban oleh Rasulullah SAW. Misalnya orang Quraisy itu menjanjikan, gimana kita tukaran aja, ya, sekali kamu menyembah Tuhan kami, sekali kamu menyembah Tuhan kami, dan sekali kamu menyembah Tuhan kamu. Bergilir. Itu bagi Rasulullah SAW itu ada kecenderungan, maka turun surah Al-Kafirun, ya, gitu. Wala takunu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Fatamassakumun nar, lalu kamu tersentuh api neraka, ya. Wa ma lakum min dunillah, sedangkan kamu tidak mempunyai penolong pun selain Allah. Wa ma lakum min dunillah min awliya, ya. Kemudian sehingga kamu tidak diberi pertolongan. Summa la tunsuru. Hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendisiplinkan Rasulullah SAW. Mari kita lihat, ya, surah Yunus ayat 61. Ini kita bicara mengenai diri Rasulullah SAW dalam melaksanakan, ya. Jadi kita kan tahu aspek-aspek istiqomah itu dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang didisiplinkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala istighfar, ya, berkenaan yang tidak mungkin kita lakukan, sehingga waktu kita baca
Doa di antara doa sujud itu terasa benar, ya. Hubungan antara subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, maha tinggi itu apa? Ya, maha tinggi itu apa? Perlu dihayati. Yang dimaksud di dalam maha tinggi itu karena kesadaran memahami subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu ada hubungan dengan doa kita, ya. Doa kita dalam duduk di antara dua sujud, doa itu doa yang paling sempurna, penuh semangat, ya. Rabbighfirli warhamni, ya Tuhanku ampuni daku, rahmati aku, rahmati aku. Banyak pengertian rahmati aku. Memang kalau diterjemahkan kasihani aku, jadi hambar, ya. Jadi hambar. Sepanjang bahasa Arab dibutuhkan untuk kebutuhan ibadah, itu wajib hukumnya untuk kita mengetahui menurut Imam Syafi'i, ya. Rabbighfirli warhamni, ya. Wajburni. Wajburni itu dari sifat al-jabbar. Sifat al-jabbar itu maha kuasa di dalam memenuhi, ya, di dalam memenuhi apa yang kita ingin capai. Misalnya kita malas, mudah-mudahan kita wajibuni, hati kita menjadi semangat, ya. Kita malas jadi rajin, kita kurang-kurang perhatian menjadi perhatian, ya. Wajburni warfa'ni, minta angkatkan aku menjadi orang yang berilmu dan beriman. Warzuqni, diberi rezeki, baik ilmu, baik kesenangan lainnya, harta, supaya tenang, ya. Wahdini, beri aku petunjuk. Wahdini, beri aku petunjuk. Ini menyangkut diri kita. Kalau ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, ya, gitu ya. Wa'afini wa'afani, maafkan aku, sehatkan aku, dalam arti batin, ya. Sehat dalam arti utamanya batin, penyakit-penyakit batin. Jadi sebenarnya doa untuk mencapai apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita, ya. Sehingga kita lebih mengutamakan istighfar, ya. Istighfar terhadap apa-apa yang tidak mungkin kita laksanakan, tidak mampu. Itulah dibagi dalam Al-Quran itu. Satu, istighfar orang beriman dalam surah Al-Hadid ayat 21, dan istighfar orang yang beriman di dalam surah Ali Imran 133. Ya, kalau beristighfar karena orang yang bertakwa, karena dalam perjalanan kita ilmu bertambah, iman bertambah, amal bertambah. Saya sudah contohkan bedanya. Kalau misalnya kita dulu, ya, suka meninggalkan sholat, kadang-kadang hanya satu hari 3 sholat, ya, 2 sholat. Nah, itu istighfar orang yang beriman karena kesalahan-kesalahan. Tapi seandainya nanti kita teringat masa-masa lalu kita yang belum ke masjid, ya, sholat ya sholat, kita sholat lakukan, ya, tapi tidak di masjid, di rumah saja. Nah, itu istighfar orang yang bertakwa. Setelah dia tahu bahwa sholat di masjid itu lebih utama, ya.
pahalanya lebih besar. Sehingga kita mengistighfar itu istighfar orang yang takwa, karena sadar bahwa ilmu dulu itu kurang, amal dulu kurang, iman dulu kurang. Nah, kesadaran itulah istighfar orang yang takwa. Ya. Mari kita lanjutkan ya. Dari pendisiplinan Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ayat ketiga ya. Ayat 114. Wa aqimis sholah. Sholat ya, mendirikan sholat. Nah, itu yang sesuai dengan kemungkinan yang kita bisa lakukan ya, sembahyang, bayar zakat, istiqomah dalam itu ya, itu. Jadi terlihat sekarang skop daripada istiqomah itu besar sekali. Maka Rasulullah SAW itu tidak menjelaskan istiqomahlah gitu. Dan penjelasan para sahabat pun bervariasi oleh karena luasnya pengertian istiqomah ya. Jadi istiqomah yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau istiqomah yang tidak bisa kita lakukan karena kemampuan kita terbatas, nah kita resapi doa itu ya, doa di antara dua sujud itu, kemudian memberi kesadaran kepada kita untuk terus berjuang menambah ilmu dan sebagainya gitu ya. Dengan kesadaran kita tahu lain itu, orang tahu bahwa dia harus melaksanakan sesuatu dan dia tidak bisa, itu jauh lebih baik dari orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak harus melaksanakan sesuatu. Mudah-mudahan walaupun tugas itu berat, tapi kena kita tahu dan sadar kita melakukan istighfar, mudah-mudahan kategorinya sama dengan orang yang melakukan. Maka Rasulullah itu pernah mengajarkan kita bagaimana kalau melihat orang yang berinfak, ya, misalnya dia bangun masjid, gitu. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudah-mudahan aku mampu, ya. Kalau aku mampu, mudah-mudahan aku bisa lakukan seperti itu, ya. Karena soal kemampuan itu di dalam surah Az-Zukhruf 32 semua itu karena Allah yang mengaturnya sehingga orang mampu, ada yang tidak mampu gitu ya. Nah, ini perintah sholat. Jadi sholat tentu kita bisa gitu kan. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Ada yang menafsirkan sholat asar dan sholat subuh, ya. Sholat asar dan sholat subuh. Dan pada bagian permulaan malam maghrib, ya, perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita berbuat baik dalam segala hal, baik ibadah yang mahdhu maupun ibadah yang ghair mahdhu, zakat, infak, sholat, puasa, itu akan menghapus dosa-dosa. Nah, di dalam tafsir saya baca itu dosa-dosa kecil, ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita melakukan sholat, itu akan memberi dampak menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil, ya. Di dalam tafsir ya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Mari kita baca, wa aqimis sholah tarafian nahar, pada siang pagi hari
menunaikan subuh, ya, zuhur, asar, wa zulafan minal lail, dan beberapa waktu sebagian dari malam. Mengapa ini diingatkan? Supaya isi kita istiqomah, ya. Kita sholat istiqomah. Itu bagian kita yang bisa kita lakukan. Semua orang bisa lakukan, ya. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yuzhibun sayyi'at, akan menghapus kejahatan-kejahatan. Zalika zikra dizakiri, bagi orang yang zikir, ya, mengingat Allah. Jadi zikir itu menurut Imam Syafi'i, ya, melakukan amal-amal baik yang lisan, hati, ya, dengan yang dilakukan, ya, sehubungan dengan perintah Allah. Itu menurut Imam Syafi'i, ya. Jadi semua amal-amal kita, baik amal-amal yang tersembunyi di dalam hati, ya, baik yang diucapkan dalam rangka perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita tambah dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira cukup dulu subuh, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.